Jadi kita itu punya doa karena punya masalah. Dan itu juga pahala. Maka yang pertama Bu, bisa jadi ujian yang Allah turunkan buat kita karena Allah sengaja menyiapkan pahala besar buat kita. Nomor dua, Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau nyaki ujian itu sebagai kafarat dosa, sebagai kafarat buat dosa, pembersihan buat dosa. Saya kasih sudut pandang supaya jenengan mulai ngerasa. Mungkin jenengan sering dengar kafarat dosa. Oh, orang kalau diuji itu dosanya diampuni. Saya kasih panjenengan pola pikirnya. Ya, supaya jenengan itu meyakinnya dengan legowo. Ini Bu, orang manusia itu dosa itu pasti ada apa? Pasti apa? Pasti. Semua orang itu pasti dosa. Pasti. Kecuali Rasulullah SAW maksud. Selain Nabi, ya, selepas meninggalnya Rasulullah SAW, semua manusia pasti punya dosa. Tidak ada yang maksum lagi. Hatta itu adalah orang yang ngaku keturunannya Nabi sekalipun, para habaib dan lain sebagainya, pasti tetap punya salah. Makanya jangan kalau dengar berita-berita misalnya habaib kok ada sing rotok menceng sana sini, ojo kaget. Memang tidak terbebas dari dosa. Itu pada menungso. Makanya saya selalu sampaikan kepada para jamaah dan umumnya umat Islam itu, jangan terlalu mengkhutuskan siapapun. Jangan terlalu mengkhutuskan siapapun. Kalaupun kita mengambil satu rujukan, ya ambil karena ilmunya, bukan karena orangnya atau keturunannya. Karena nanti khawatir kecewa. Jadi ini, Allah itu saking sayangnya dengan makhluknya, umatnya, hambanya. Sementara manusia itu terbagi dalam dua kategori. Orang itu kalau dosa itu terbagi dari dua kategori. Ada yang orang itu sadar dengan dosanya, ada orang yang tidak sadar dengan dosanya. Kan gitu loh, gampang loh. Orang kalau dosa itu wajar. Dosa itu adalah sebuah kewajarannya manusia. Bukan berarti kita menormalisasi dosa, ya. Tapi orang berdosa itu pasti. Nah, orang berdosa itu ujungnya dua. Dia sadar akan dosanya, dan yang satu tidak sadar dengan dosanya. Yang sadar dengan dosanya, apa yang dilakukan? Bertobat, minta ampun kepada Allah. Ketika dia minta ampun kepada Allah, diampuni dosanya, bersih dirinya, terus masuk surga. Hisapnya ringan, masuk surga. Itu loh, rumusannya kan gitu. Nah, terus dinggosing orang ngerti. Kalau buat yang dia tidak tahu bahwa dirinya berdosa, atau dia juga tidak paham dosa sendiri. Karena saking cintanya Allah kepada makhluknya, kepada hambanya, khususnya kepada orang beriman, saking pengennya orang itu termasuk surga, padahal dia dalam keadaan dia tidak tahu dirinya berdosa, maka saking sayangnya Allah kirimi dia ujian. Yang dengan ujian itu, andai pun dia tidak minta ampun, dosanya sudah terhapuskan. Loh, itu caranya Allah itu bersih. Jadi saking cintanya Allah kepada hambanya, sing sadar dosa lewat tobat diampuni, sing ora sadar dosa dikirim ujian ben resik dosanya. Yang dua-duanya ujungnya bersih, terus masuk surga. Maka Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala, siapa manusia itu yang ujiannya paling besar ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, al-anbiya tsummal amsalu fa amsalu. Pertama para nabi, kemudian semisalnya, dan kemudian lagi semisalnya. Ya. Terus kemudian Rasulullah nambahin, ya, bahwa orang itu, manusia itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Semakin tinggi kadar agamanya, semakin berat ujiannya. Tapi jangan jadikan alasan terus dengan orang sinau ilmu agama ya waktu diuji. Ya. Tentu Pak jenengan ketika nanti ilmu agamanya tambah, caranya untuk mengolah ujian juga lebih hebat lagi. Ya. Terus hadis ini ditutup oleh Rasulullah dengan kalimat begini. Karena yaqulu bala bil abdi hatta yatrukahu. Allah itu kalau uji seorang hamba, itu sampai hamba itu keluar yamsi al-ard, sampai dia itu kemudian jalan di muka bumi, ma'alaihi khati'atun. Dia sampai dalam keadaan yatrukahu yamsi al-ard ma'alaihi khati'ah. Dia sampai bisa jalan di atas muka bumi itu dalam keadaan bersih. Jadi kalau Allah itu sudah melihat ada seorang mukmin, ya, dia pernah bersyahadat, kalau jenengan pernah syahadat Bu, mengimani Allah dalam hati, terus kemudian kok kepancing sama dosa maksiat siji loro gitu. Dan kemudian kita nggak sadar bahwa itu dosa. Allah tuh saking pengennya panjenengan jalan di atas muka bumi dalam keadaan tetap bersih, karena jenengan orang beriman. Tapi bingung, karena jenengan juga tidak tahu, karena kita juga tidak tahu aku jadi dosa orang. Maka Allah kasih ujian. Biar apa? Pas waktu kita jalan itu, dengan ujian itu, kita bersih sebelum mati. Gusti Allah itu sampai sayangnya begitu.
jenengan sing ora sadar berdosa saja sampai diresiki kali Gusti Allah dengan dosa itu, maka dosa itu bisa menjadi kafarot. Apa? Ujian itu bisa menjadi kafarot. Dengan ujian itu bisa menjadi kafarot buat dosa-dosa kita. Orang itu sampai dibuat dia kena ujian, dia mengalami ujian, mengalami masalah, supaya bagi yang tidak sadar dia tetap dibersihkan dari dosa. Sekarang jangan jadi tahu pola pikirnya. Oh gitu. Berarti kalau ada orang diuji mergo sayangnya Gusti Allah sampai bengong niku resik. Karena dia tidak ngerti, dia tidak paham dosa. Nah, sing paham dosa sadar diri, alhamdulillah terus tobat. Nah, kira-kira antara sing sadar diri kalau sing ora akeh pundi? Tentu banyak yang tidak. Ada orang-orang itu yang dia melakukan dosa tidak sadar kok, karena dia tidak tahu ilmunya, atau bahkan dia tidak ada yang mengingatkan. Zaman sekarang apalagi orang itu kadang-kadang mengingatkan orang lain salah itu kan sungkan kok. Tidak kayak zaman dulu. Zaman dulu itu mengingatkan sahabat atau teman yang berdosa itu jadi suatu kewajiban. Zaman sekarang kadang-kadang kita kan mau ngingetin orang itu ya sungkan, takut orang tersinggung. Aku dilingki mau disomasi malahan. Sekarang tuh ngilingke wong salah malah disomasi kok. Undang-undang ITE. Repot. Itu nomor 2. Jadi yang nomor 2 adalah Allah niku saking sayangnya dengan seorang hamba, maka setiap ujian bisa dijadikan sebagai kafar dosanya, sehingga nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Yang ketiga, ketika ujian itu datang, maka ujian itu bersamaan datangnya dengan sebab terangkatnya derajat seseorang. Ujian itu datang bersamaan dengan sebab terangkatnya derajat seseorang. Jenengan yang punya saudara atau suami atau anak sing tentara atau polri misalnya. Jenengan yang punya saudara atau jenengan yang tumbuh dalam keluarga TNI, keluarga Polri, tentara itu pasti tahu. Ya, saudara-saudara kita yang mau masuk jadi penegak hukum Polri, TNI, tentara itu sebelum masuk itu pendidikan dulu. Dan pas pendidikan itu, ini ujiannya nih berat. Nek bosone dewi, nek bosone kita digojlok. Ada enggak yang masuk tentara atau alusan model? Enggak ada. Melebok ke barak, dimasuk ke barak. Kalau sudah masuk barak, ya dibengoi, diteriaki, dibangunkan. Kira-kira terus apa digetak? Digetak. Orang pendidikan tentara kok dibangun. Mas, wis tani, wis esuk Mas, ayo tani. Boten enten. Saya pernah dulu pendidikan SAR saja. Saya yang pendidikan cuma pendidikan SAR. Waktu itu 7 hari gitu, pendidikan SAR. Itu aja enggak dino itu sampai budis ini ya. Sampai kita tuh dulu diajari satu apa namanya? Yel atau himne gitu. Ya. Kalau enggak salah saya masih ingat lagunya tuh gini. Bangun pagi-pagi menuju ke lapangan untuk mengikuti diklat ugal-ugal. Tak tahan rasanya ingin segera pulang, pelatihan belum usai. Wahai pelatihku betapa jeli matamu, wahai pelatihku betapa kejamnya di kau. Sampai gitu kita. Semakin kejam ya gitu. Ya. Jadi pelatih kami itu dulu, wah, itu baru SAR. Makan itu baru ada anak-anak nyendok. 30 detik lagi selesai, waduh, pakai nyendok. Apalagi yang tentara, apalagi yang Polri, TNI, pendidikannya pasti jauh lebih berat. Terus kenapa kok beliau-beliau yang mau masuk tentara, TNI, Polri, itu kok gelem digojlok? Karena dia tahu, itu syarat untuk masuk dan naik pangkat. Naik pangkat, gajinya yang munggah. Naik gajinya munggah, urip tambah P. Nah. Tahu arahnya kemana? Kalau demi urusan dunia saja, orang rela digojlok, diseneni, dibentak-bentak, dikasari. Iso pendidikan. Nah, sehingga kalau kita mandangnya dari sudut pandang itu, oh ya pantas.
Berarti kalau nanti kita pengen dapat pangkat naik derajat yang abadi, kekal selamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kudu nih siap diuji. Kalau hanya untuk urusan dunia saja, orang mau rela kok di situ. Dan jenengan nanti kalau sudah di sisi Allah dengan pangkat yang tinggi, itu pangkatnya berlaku selamanya. Khalidina fiha abadan. Tidak cuma sehari dua hari, abadan. Selamanya. Ada orang-orang tuh dengan tahu multi level ya, kan MLM. Ya, orang itu di multi level itu kan jualan supaya naik peringkat. Nanti begitu naik peringkat, tidak mencapai penjualan terus turun lagi. Kadang-kadang gitu. Akhirnya dia pengen ngejar supaya naik peringkat, bonusnya tambah lagi. Apa yang dilakukan? Dia mati-matian jualan terus. Kenapa? Karena bisa turun peringkat kalau jualannya tidak sampai. Di dunia itu udah modal turun peringkat. Di akhirat tidak ada turun peringkat. Jadi kan di akhirat itu tidak ada istilah turun peringkat. Kalau untuk yang akhirat yang abadi saja, kita tidak mau diuji. Ya berarti kita tidak adil cara mandangnya. Berarti bukan Allah yang tidak adil, kita yang tidak adil. Bukan Allah yang tidak adil, kita yang tidak adil. Uang kita itu diuji untuk supaya ditinggikan derajat, dinaikkan pangkat, dan berlaku selamanya, abadi. Ya. Maka coba jangan buka di surah Al-Ankabut ayat ketiga itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fatanal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shaddaqu." Sungguh kami itu telah menguji orang-orang yang sebelum kalian min qablihim. Sebelum mereka diuji sudah. Supaya apa? Supaya untuk tahu, supaya untuk ketok, jelas. Ya, fala ya'lamanna Allahu alladzina shaddaqu. Supaya ketahuan siapa yang jadi orang-orang benar itu siapa. Jadi ujian kita itu untuk misahkan antara orang yang imannya benar sama yang kadhibin, sama yang bohong, yang dusta. Ujian itu memurnikan. Jangan kalau pengen masukin karyawan, ada tesnya dulu. Jangan mau naikkan jabatan karyawan, itu dites dulu. Diuji dengan beberapa ujian. Oh, ini pantas jadi manajer, ini pantas jadi naik pangkat, ini pantas dinaikkan gajinya. Itu setelah sekian ujian. Entah ujian langsung atau panjenengan memang pantau dari kejauhan. Loh, saya juga begitu sama. Saya itu kalau mau naikkan misalnya ininya teman-teman gitu, ya jabatannya teman-teman atau bisyarahnya kawan-kawan, itu tak delok. Dan saya kadang-kadang kalau uji itu tidak, kemudian saya kasih kertas itu ujian itu enggak. Ya saya lihat aja bagaimana kinerjanya selama ini. Kalau dikasih tanggung jawab seperti apa, ketika ada konflik bagaimana. Oh ini sudah pantas naikkan. Gitu. Saya saja Bu, sebagai manusia itu kalau ingin naikkan derajat seseorang saja saya butuh uji. Supaya saya tahu betul ini orang ini benar-benar qualified atau tidak, ini orang benar-benar pantas atau tidak. Pun Allah juga demikian. Allah juga punya dalam tanda petik kepentingan memberikan yang hak kepada orang-orang beriman, tidak sembarangan. Masuk saya dikei anugerah besar malah orang-orang kafir, enggak. Maka jenengan diuji itu untuk memurnikan nanti sing benar-benar beriman itu yang mana, karena derajatnya nanti diberikan tidak main-main. Jenengan itu dikasih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan full fasilitas komplit abada selamanya. Dan itu kalau diukur dengan nilai, tidak ada nilainya, tidak ada yang sebanding dengan itu. Sayangnya kita kan karena saking tidak bisanya membayangkan kenikmatan surga. Sekali lagi saya mungkin sudah berulang kali. Kita itu kan saking tidak bisa gambar kenikmatnya surga. Akhirnya ketika diuji terus ngeluh. Kenapa kok orang tadi itu masuk angkatan, masuk Polri, TNI, kenapa kok mereka itu kemudian rela diuji, dipukuli, digojlok, ya ibaratnya di macam-macam lah, dipelonco gitu. Ya. Mereka kenapa mereka mau mengalami perpeloncoan itu? Karena mereka punya gambaran jelas. Oh, ini aku munggah pangkat, aku tadi ya punya pangkat ini, gajiku semene, uripku mulya kayak gini. Bayangan dia itu, ya, termasuk jenengan misalnya. Ya, sing punya anak masuk angkatan atau apapun pasti punya gambarnya begitu. Wis le sabar sik besok nek wis dadi wong pangkatmu penak, kamu penak gini. Bayangin kan gitu loh. Akhirnya dia kan nahan diri. Orang itu bisa bertahan dengan ujian karena bisa membayangkan kenikmatan yang akan didapatkan. Kenapa kita tidak bisa menanggung? Karena kita tidak punya gambaran, kita tidak punya imajinasi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di surga. Nah itu fatalnya, salahnya kita. Itu salahnya kita.
Maka jenengan itu harus mengembangkan kemampuan bayangke kenikmatan surga. Ini memang kembangki kemampuan itu. Jenengan nek barangan enak ngoten nggih. Nang donya enak koyo ngene, sesuk nek surga enak koyo ngopo. Ngoten iku. Jenengan naik mobil koncone misalnya, atau di mobil dhewe terus jenengan numpak mobil kok rasane penak gitu. Ya Allah, mobil gaweane menungso teng donya mawon penake koyo ngene. Duh, koyo ngopo sesuk nikmati mobil teng surga. Berarti jenengan bayangke ngoten iki. Ya. Jenengan duwe lambi anyar sing regane 500.000, 600.000 gitu. Begitu barangnya datang terus jenengan pegang kainnya, Masya Allah, apike kain ini. Ya Allah, teng donya mawon kaine apik koyo ngene. Dah koyo ngopo benjing kain teng surga. Nah, jenengan punya kebiasaan kayak gitu. Saya itu sampai ngelatih istri saya itu gitu. Ya, jadi saya itu kalau ngajar istri saya itu salah satu yang tak ajarin. Kalau melihat sesuatu atau megang sesuatu, terus kita merasakan nikmat atau makan sesuatu merasakan nikmat, maka langsung dieling-eling. Berarti nikmat di surga jauh lebih banyak daripada ini. Supaya betul puas dengan lagi makan soto seger langsung wah. Tapi kita perlu lupa, wah soto seger itu soto kayak ngobrol ya. Mungkin begitu dimakan langsung rambutnya jegrak banget, saking nikmatnya maksudnya. Ya. Kita nyeruput misalnya, ya kopi sing beban pecinta kopi, lagi ngerasain kopi ini dunia saja kadang-kadang sampai soper-soper. Saya muji sundul langit kadang, kopi ini nengkol kalau enak banget. Loh kadang sampai begitu. Bahkan kadang-kadang sampai berani ngeluarin duit 50.000, 70.000 buat sak gelas sak tegukan. Kenapa? Karena ngomong apa? Oh enak. Kopi sing teng donya saja bisa seenak itu. Terus jangan membayang gitu, kopi di teng surga enak itu ngopo. Ya, jadi jangan ngombe gitu, wah Masya Allah. Nah, imajinasi bayangan seperti itu jangan iling-iling terus. Supaya ketika diuji itu ngayangi hati. Ya. Itu nomor 3. Jadi bayangkan kenikmatan surga. Sebab ujian itu datang sepaket dengan wasilah meningkatkan derajat, meninggikan derajat. Yang keempat, ya, sudut pandang yang harus kita berikan terhadap ujian yang datang kepada kita yang terus-menerus itu adalah ingat bahwa ujian itu datang bersamaan dengan solusinya. Ujian itu datang bersama dengan solusinya. Kita sama-sama sudah tahu ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau kita perhatikan dengan seksama, ini para santri sudah pernah saya ajari. Coba kalau panjenengan, para jamaah sekalian perhatikan, di dalam kata usr, ya di dalam kata usri itu, kesusahan itu, kesulitan itu diawali dengan alif lam. Ada alif lamnya di situ. Lamnya itu lam takrif. Kalau dalam ilmu lughat itu lamnya itu lam takrif. Fungsinya sebagai napa niku? Sebagai penguat bahwa ini itu diketahui, sesuatu yang sudah diketahui. Sebagai keterangan bahwa kata tersebut isimnya itu, ya, itu sudah diketahui. Nah, kalau isimnya itu isim majrur, isimnya isim majrur, ada lam takrifnya. Ya, karena ada lam takrifnya, maka para ulama itu sampai menjelaskan begini. Dalam kalimat usri itu artinya adalah kesulitannya itu sudah diketahui. Dan jangan perhatikan di dua ayat kelima dan keenam itu sama, Bu. Dua-duanya usrinya itu ada alif lamnya dua-duanya. Al-usr. Ya. Al-usri semua. Jadi kalau dibacakan alif lamnya jadi begitu. Ya. Karena dia dua-duanya diketahui, karena ada lam takrifnya tadi. Maka para ulama menjelaskan sesungguhnya kesulitan di ayat kelima dan kesulitan di ayat keenam itu satu jenis. Cuma satu jenis. Kesulitan di ayat kelima dan kesulitan di ayat keenam itu satu jenis. Cuma satu. Tapi ketika Allah menyebutkan yusra, kemudahan, itu Allah nggak pakai alif lam. Kalau jangan perhatikan. Ya. Makin nama al-usri yusra langsung, nggak ada alif lamnya. Al-yusra nggak ada. Yang ada alif lamnya yang kesulitan. Jadi kesulitan dikunci dengan alif lam. Seolah-olah gampangannya gitu. Kesulitannya dikunci dengan alif lam sehingga kesulitannya itu hanya satu itu, Pak. Sementara yusronya, kemudahannya itu tidak dikunci. Tidak dikunci dengan alif lam. Isimnya nakiroh dia. Nakiroh itu sesuatu yang belum diketahui, menyeluruh. Karena dia sifatnya nakiroh, yusronya itu. Sehingga
ada potensi banyak kemungkinan. Kemudahannya itu banyak, kesulitannya satu, kemudahannya banyak.